koordinasi ke pihak pemerintah kecamatan dan desa, karena tinggal satu titik yang lain sudah selesai. Kalau sebenarnya sih memang pembangunannya belum sampai di titik itu, ya karena dia di ujung itu ya. Nah sementara yang lainnya yang sempat menghambat kemarin itu sudah selesai dieksekusi. Bu, ini kan kalau nggak salah Luhut Utara kan ada kemarin bendung Baliase, kemudian pembangunan jaringannya itu sama-sama adalah PSN kan sebelumnya. Betul. Nah sejauh ini kalau kita melihat kehadiran bendung dan jaringannya, seperti apa manfaatnya pertanian mungkin di Luhut Utara? Ya, kalau sampai hari ini kan terkait dengan bendung dan jaringannya itu baru dilakukan running test. Ya, jadi running test untuk 3.000 hektar tahun lalu bersama Pak Direktur Irigasi ya kan sudah lakukan running test atau uji coba pengairan air dari bendung. Nah sebenarnya kalau warga kami itu sudah menunggu kapan ini bisa sudah bisa dibuka gitu ya, bukan hanya uji coba. Tapi kami juga menyadari bahwa itu kan tidak semudah yang kita bayangkan, karena harus selesai semua dulu, karena kalau diairi itu akan berdampak pada jaringan yang belum selesai. Nah oleh karena itu kami mendorong memang percepatannya, termasuk yang itu tadi eksekusi tahap terakhir atau tahap kedua. Nah kalau ditanya dampaknya pasti sangat berdampak, karena kita ketahui bahwa bendung Baliase ini kan mengairi 18.982 hektar dengan potensi pengembangan 3.000 hektar lagi, berarti 21.950 hektar. Nah kalau misalnya panennya itu bisa 5 kali setahun, maka kita bisa bayangkan berapa banyak duit yang berputar di masyarakat. Nah sementara hari ini saja, walaupun ada kemarin ada kemarau ya beberapa bulan, nah produksi kami ternyata kan juga masih meningkat. Nah itu artinya apa? Belum saja berfungsi ya secara bendung Baliase, manfaatnya sudah diterima oleh petani, dan itu bisa dilihat dari kenaikan NTP nilai tukar petani yang ada di kabupaten. Jadi bisa dibayangkan, kami membayangkan kalau ini dapat selesai ya dengan perhitungan yang sudah dilakukan sejak awal bendung ini direncanakan, maka tentu saja petani di Kabupaten Utara akan hasilnya, dan secara keseluruhan berdampak pada PDRB Kabupaten Utara yang hari ini 49,97% itu memang disumbang dari masyarakat. Terkait satu ini ya, bendungan Rongkong. Ya, yang berproses sekarang. Ya, berproses. Ini seperti apa, ini kan di satu sisi sudah mau selesai juga pemerintah. Bagaimana mendorong ini bisa masuk di tahun ini, mungkin minimal bisa masuk di proyek strategis nasional apa? Ya, kalau bendungan Rongkong itu kan dia dibiayai dari ADB, Asian Development Bank, gitu ya. Nah, karena ini sudah ada 4 gang ya selain bendungan Rongkong. Artinya, sepengetahuan saya, kalau sudah ditandatangani kontrak kerjasama itu, selama tidak ada hal prinsip lainnya, karena akunya udah jalan, jadi saya yakin ini akan terus berjalan. Apalagi keuntungan pemerintah Kabupaten Utara juga kan sangat kuat, termasuk pemerintah provinsi, dan Kementerian PUPR juga masih terus berproses di lapangan. Bahkan bukan hanya PUPR loh, teman-teman dari Kementerian Pertanian juga sudah melakukan assessment ya, termasuk juga melakukan beberapa kajian terkait dengan pengembangan daerah irigasi, dan memang direncanakan bukan hanya bendungan kan, tapi juga akan diikuti dengan pembangunan 2 bendung. Iya, gitu. Jadi bukan hanya bendungan untuk Rongkong, karena kan memang potensi besar. Berarti untuk Rongkong sendiri sudah tahap apa di lapangannya, mungkin kalau informasi yang sekarang ini finalisasi AMDAL, jadi sudah larapnya juga kalau tidak salah sudah selesai. Kapan dijanjikan mungkin mulai pembangunan baru? Kalau rencana awal memang sebenarnya 2024, tapi itu sebelum pandemi. Nah setelah pandemi saya yakin akan ada penyesuaian. Nah, kita sih berharap begitu semua prasyarat teknisnya sudah selesai, maka ya harapannya jangan mundur terlalu lama. Tapi tentu saja ini butuh dukungan, karena intinya kalau pembangunan seperti ini, apalagi skala besar, ya, melibatkan banyak pemangku. Terima kasih. Ya sepertinya kayak ujian tesis Kak Pura. Sekalian nanti kalau saya ketemu Pak Kepala Balai, saya tanyakan. Teman Pak Kepala Balai baru Pak Surya Dharma, tahu persis Luhut Utara. Saya sangat hormat. Saya nanya, bisa diwawancara Pak? Sibuk, Pak.